Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Kurang semangat saya ucapkan shalom. Lebih semangat lagi saya ucapkan shalom. Wow, praise the people, come on say. Wow, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hidup. Haleluya, wow. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dari ruangannya, dari rumah. Selamat datang beribadah bersama dengan kami di gereja Bethania Fresno Inti, gereja yang luar biasa dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini, kita angkat tangan kita ke surga. Kita satukan hati kita akan berdoa. Kami angkat tangan kami ya Bapa, kami angkat tangan kami ya Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami ya Roh Kudus. Kami datang pada malam hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami siap memuji menyembah Engkau, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan lawatan-Mu Bapa. Dan semua umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. The weapons may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, church, lift your hands and sing. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Ada kebaikan di dalamnya. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it one more time. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see your victory. And I'm gonna see your victory. Deklarasi kita malam hari ini. Kami akan melihat kesembuhan. Kami akan lihat pemulihan. Kami akan lihat penuaian. Kami lihat kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. For the battle, I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. Pemain musik menyembah Tuhan, sembah Dia. Bagian kita percaya. Yeah. Come on, sing. You take, come on. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You turn it for good. Sebab Dia Allah yang turut bekerja, percaya katakan. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. Mari pandang salib Kristus malam hari ini. You turn. Mari sama tepuk tangan bersama-sama katakan. And I'm gonna see your victory. And I'm gonna see your victory. Come on, church. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see your victory. Berapa banyak yang mau percaya? Kita akan melihat penuaian, pemulihan atas negara kita, atas keluarga kita. Yeah. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. Your victory. For the battle belongs to you. You are sing. And I'm gonna see your victory. For the battle. Karena peperangan itu milik Tuhan. Saudara percaya? Saat kuasa kegelapan menimpakan yang jahat, Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat kasih karunia. Yeah, I'm gonna see. Mari pandang salib Kristus malam hari ini. Lihat kemenangan yang sudah Dia sediakan. Kemenangan dalam kayu salib yang sudah Dia sediakan. Yeah, a victory. The battle belongs to you. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for
Sebab kemenangan sudah Tuhan sediakan. Amin. Wow. Dan kami mulai kami habiskan ibadah yang dahsyat malam ini hanya dalam satu nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Dan semua umat Tuhan siap untuk melompat menari mujalah kita yang hidup. Bersama-sama kita katakan, lebih semangat lagi bersama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sebab Dia adalah Raja. Bersuka cita pada malam hari ini. Bersyukurlah kepadanya, karena Dia Raja. Tuhanlah kekuatanku, yang penolong. Mari yang percaya bersama-sama yang tadi. Kau yang percaya, seluruh semesta. Mari umat Tuhan. One, two, three. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, Engkau baru dan mulia. Masyurlah kekuatan, Kau menyelamat hidup. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersyukur malam hari ini kepada Tuhan. Bersama-sama katanya, bersyukurlah. Mari bawa pujian kita, bawa penyembahan kita. Tuhanlah kekuatanku, yang makmur dan keselamatanku. Mari yang percaya, nyatakan. Kau yang percaya, are you ready, church? One, two, three. Agunglah kebangkitanmu, saudara percaya? Kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Siapa nama lagi kita yang dahsyat? Siapa namanya? Kurang semangatnya di rumah. Siapa nama lagi kita yang dahsyat? Siapa namanya? Katakan Yesus. Come on. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang di depan, yang di belakang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau yang percaya, seluruh semesta. Siap berlutut, siap tidak mengaku. Agunglah kebangkitanmu, saudara percaya mujizat telah terjadi. Kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa setiap kita lebih daripada pemenang, amin. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Dia Allah yang ada di pihak setiap kita. Dia Allah bersama kita di dalam kita. Come on. Mari dengan iman katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Berapa banyak yang percaya? Kita lebih Dari pemenang. Katakan. lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan. iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Berapa banyak yang percaya? Kita lebih dari Saya mau semua katakan. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Mari beritahu ke kanan saudara. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari katakan. Sakit, penyakit, kemiskinan, kutuk, kelemahan sudah dikalahkan. Kuasa darahnya. Karena Allah. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Berapa banyak yang percaya? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah ada di pihak kita? Katakan amin. Di bersama kita, di dalam kita. Come on. Mari dengan iman katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Beritahu ke kanan saudara, katakan Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Saya lebih dari Katakan. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih Are you ready, church? 1, 2, 3. Haleluya. Kibarkanlah panci-pancinya. Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Amin. Beritahu ke kanan saudara. Katakan, kita lebih dari pemenang loh. Come on, ikuti saya katakan. Kita lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan, Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan, saya jadi pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, karena Allah di pihak siap kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita percaya.
mencari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lebih semangat lagi. Semua angkat tangannya bersama-sama, come on. 1, 2, 1, 2. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari dengan iman katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. Ini dengan kasih iman kami Tuhan. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Bangkit semua orang percaya. Lebih cari pemenang. Kita lebih. Katakan saya lebih cari pemenang. Berikan tepuk tangan sorak-sorai pada meriah bagi kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Wow. Prosper people, come on say. Fresh 20 people, come on say. I grow, I go, I glory. Silakan duduk ibu saudara sekalian. Boleh ambil nafas dulu. Wow, luar biasa. Layak malam ini Tuhan kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat tangan kami, memberikan pujian kami. Memberikan penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. We give you all.
malam Paskah. Tuhan melewati. Ribuan tahun yang lalu di Mesir, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Bukan tujuan utama Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tapi tujuan utama Tuhan adalah untuk mereka beribadah kepada Dia. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi makhluk yang menyembah, yang beribadah, dan yang melayani Tuhan. Tahukah saudara, dari zaman Mesir, dari zaman dulu, iblis selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. 1 tahun masa pandemi ini juga adalah rancangan iblis untuk membuat manusia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. 1 tahun saudaraku, ingat hari Minggu saya khotbah dari jam 7 pagi. Setiap kali iblis menimpakan kuasa kegelapan, menimpakan yang jahat terhadap gerejanya, terhadap saudara dan saya, Tuhan selalu mengubahnya menjadi kasih karunia, grace, dan berkat yang lebih dahsyat, lebih besar lagi bagi kita. Amin. Maka Roma 8 ayat 31, apa yang kita akan katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara dengar, iblis selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tapi percaya, Tuhan ada di pihakmu. Amin. Dia akan mengubah untuk menjadi sesuatu yang dahsyat, yang baik. Sebab Anda dan saya ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di rencana Tuhan. Saudara, 10 bulan yang lalu Harvest dioperasi. Untuk pasang pen karena eksiden, kecelakaan, dia patah. Ada 2 tulang yang patah, maka harus dipasang pen. Nah, Selasa kemarin harus diambil pen. Baru saya tahu ternyata ada 2 pen dan 8 baut, saudara. Pantes dia mengeluh, tangan kanannya agak berat. Saya nggak mau cerita soal operasi, saya hanya mau cerita, saya mau share. Habis ibadah mesbah keluarga, saya langsung ke rumah sakit, tahan lapar. Saya pikir dokter bilang angkat pen itu lebih cepat daripada pasang pen. Jadi saya datang ke rumah sakit dengan Revival, dengan Chris. Untuk nungguin, saya pikir jam 8 udah selesai. Tahukah Anda jam 9, dokter baru keluar 2 jam. Hati saya ada di Harvest, pikiran saya ada di Harvest. Setiap orang yang keluar dari ruang operasi selalu saya lihat. Saya berharap itu dokter dan memberi kabar baik. Betul? Keluar perawat, aduh bukan. Keluar satu lagi, oh bukan. Saya tunggu sampai dokter itu keluar. Begitu dokter bedah keluar, saya tanya, gimana dok? It's okay, udah baik. Dia sedang di recovery. Saya tunggu lagi saudaraku, untuk dokter anestesi keluar. Karena dalam bentuk dia belum sadar. Tahukah Anda? Hati saya, pikiran saya, perhatian saya hanya ada di Harvest saat itu. Saya tahu bahwa pasti dia aman. Saya tahu pasti selamat. Tapi tetap sebagai seorang bapak, seorang ayah, hati saya ada di dia. Waktu saya merenungkan hal tersebut, Tuhan berkata kepada saya, ambil kunci C, tahukah kamu, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau alami hari ini, kamu, aku ada di hati Tuhan. Kamu, aku ada di tangan Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Dia mau memastikan Anda dan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati. Seperti saya memastikan
harus sehat, kuat, diberkati, semua oke. Itu yang ada di hati saya. Saya Bapak yang tidak sempurna ini punya hati seperti itu. Terlebih jika Allah ada di pihakmu. Allah ada di pihakmu. Allah ada di pihakmu. Tuhan ada di pihak saudara. Maka kalaupun kuasa gelap menimpakan yang jahat kepadamu, percayalah Tuhan selalu mengubah menjadi kasih karunia dan berkat yang lebih dahsyat lagi kepada saudara dan saya. Amin. Saat kita nonton film Passion, semua orang berkomentar betapa kejamnya orang Yahudi menyiksa Yesus sedemikian rupa. Kita sering mendengar kesaksian, kita sering mendengar komentar orang yang nonton film tersebut mengatakan hal yang seperti itu. Bahkan mengatakan prajurit Romawi begitu bengis. Tahukah Anda? Bukan hanya orang Yahudi dan prajurit Romawi yang bengis. Itu dosa-dosamu dan dosaku yang ditimpakan Yesus. Betapa bengisnya kita. Betapa kejamnya kita. Dosa-dosa kita lah yang membuat Yesus mengalami via dolorosa. Yang membuat Yesus seperti klip yang tadi. Kutuk kitalah yang ditimpakan kepadanya. Dosa kitalah yang dipakukan untuk memuaskan murka Allah. Kenapa Allah murka? Dosa. Dia Allah yang maha baik. Dia Bapa yang sangat baik. Tapi dia juga Allah yang adil. Dosa mesti dibayar. Dosa nggak bisa dibayar dengan amal perbuatan saudara. Dosa nggak bisa dibayar dengan kebaikan kita. Dosa nggak bisa dibayar dengan kesalehan kita. Amin. Dosa mesti dibayar dengan darah. Maka dalam perjanjian yang lama, kita lihat saudaraku dalam perjanjian lama, seperti inilah. Ini adalah bayang-bayang, ini adalah lambang daripada anak domba Paskah yang malam ini kita mulai rayakan. Setiap Anda lihat bahwa domba yang mau dikorbankan harus jantan, tidak bercacat celah. Maka saudaraku, orang meletakkan tangannya di atas kepala domba yang akan dikorbankan. Pada waktu seseorang meletakkan tangannya atas kepala domba tersebut, terjadi transfer dua arah. Dosa kelemahan dari manusia tersebut berpindah kepada domba. Dan keelokan, keindahan domba yang tak bercacat celah tadi berpindah kepadanya. Dan waktu dibakar, dipersembahkan, orang ini pulang. Dia mendapat kasih karunia, mendapat berkat, mendapat perkenanan, dan dibenarkan. Setiap kali seseorang jatuh dalam dosa, dia harus melakukan hal yang seperti ini. Artinya, saudaraku, tidak kekal. Ini adalah gambaran daripada anak domba Allah, yaitu Yesus 6 jam tergantung di kayu salib. Bukan kuatnya paku yang menahan tubuh Yesus, tapi kuatnya kasih Tuhan untuk Anda dan saya. Katakan amin. Saudaraku, iblis ingin menggagalkan. Maka Anda lihat 1 tahun ini meluluh lantakkan banyak orang Kristen mengalami degradasi iman. Firaun baru muncul. Firaun dalam bentuk melarang karyawannya untuk ibadah. Satu kali saya ke bank, saya ketemu dengan satu teller atau apa itu yang melayani. Saya nggak kenal dia mengenali saya. Pak Agung ya? Oh ya.
Kamu siapa? Dia bilang, saya jemaat Bapak. Saya tanya, kamu gak ibadah? Online Pak. Karena kebijakan perusahaan kami gak boleh ibadah ketemu dengan kumpulan banyak orang. Saya tanya, apakah pimpinanmu melarang juga yang beragama Islam untuk sholat Jumat? Dia hanya senyum. Saya rasa gak akan berani melarang untuk karyawan yang beragama Islam sholat Jumat. Tapi karena Kristen minoritas, Anda dilarang. Dengan ancaman, kebijakan perusahaan kalau enggak kamu bisa keluar. Dan orang-orang seperti ini takut kehilangan pekerjaan dan tidak ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda, bilangan riset membuat survei, lembaga di Amerika juga bikin survei, berapa banyak orang-orang Kristen yang imannya turun. Yang stabil ada tapi nggak banyak, yang naik ada tapi nggak banyak. Semua diluluh lantakkan dengan yang bernama pandemi. Maka firman Tuhan berkata, apa yang kita mau katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Virus? No. Amin. Saudaraku, dia udah mati buat kita. Maka saya katakan, ingat baik-baik, saat Anda dalam perjanjian lama, dalam zaman Musa, setiap orang menaruh tangannya di atas kepala kambing domba yang akan dikorbankan. Ini berbicara pada waktu dia menaruh tangannya, saudara, terjadi transfer dua arah. Keelokan sang korban, keindahan sang korban berpindah kepada dia, sementara dosa, kutuk, kebobrokan dia berpindah kepada korban. Saat Anda menaruh iman Anda kepada karya salib Yesus, pada anak domba Allah yang tergantung di kayu salib, dengar, dosa, penyakit, penghukuman, kutuk berpindah kepada dia, dan keindahan, keelokan dia berpindah kepada saudara. Dengarkan baik-baik, saat Anda hari ini ada dalam keadaan mungkin tubuhmu sakit, Anda dalam keadaan mungkin saudara mengalami kesesakan dalam keuangan, dengar, dia bukan akan menyelesaikan sakit penyakitmu, dia bukan akan menyelesaikan masalahmu, tapi dia berkata, aku sudah menyelesaikannya bagimu. It finished, sudah selesai. Katakan amin. Amin. Malam ini saudaraku, saya dorong saudara. Saya dorong saudara. Ingat, kita diciptakan bukan untuk cari makan. Kita hidup bukan untuk makan. Kalau kita hidup hanya untuk cari makan, apa bedanya dengan pus di rumah saya, hidup hanya untuk makan? Kita diciptakan untuk melayani dia, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah dia. Anda dan saya bangkit berdiri, ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di tangan Tuhan. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
saudara, pribadi saudara ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di rencana Tuhan, di pikiran Tuhan. Dia sudah menyelesaikannya bagi saudara. Tak pernah ditinggalkan. Lagi katakan, di tanganmu. Penghukuman, dosa, kutuk, sakit penyakit ditimpakan kepada Yesus, supaya saudara dan saya sehat, kuat, makmur, diberkati. Roti dengan tangan kanan saudara. Markus 22 berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. FAY hanya berkata, inilah darah yang memeteraikan perjanjian baru. Perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada mata, ada kepala, ada saraf, ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung. Ada organ tubuh yang Anda perlukan untuk kesembuhanmu. Dan Dia bukan akan menyelesaikan, Dia sudah menyembuhkanmu. Dia sudah menyelesaikan kesembuhanmu. Dia sudah menyelesaikan kemiskinanmu. Dia sudah menyelesaikan masa depanmu yang suram. Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah, makanlah. Ibu bapak saudara yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan, yang memeteraikan perjanjian baru. Inilah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Bapak Ibu, percayakah engkau, cawan yang ada di tangan kita adalah cawan kasih karunia, cawan berkat, persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Engkau sudah mati buat kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau beri benih, yaitu uang kami, harta kami, untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang Tuhan. Berkati setiap orang yang menabur, yang memberikan benihnya. Berkati setiap orang yang membalikan persepuluhannya. Lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebentar kami juga akan pulang. Kami terima berkat-Mu. Buka hati yang kedua tangan-Mu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.